Halo, bertemu kembali di YouTube podcast channel saya, Amalia Sustikarini. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Anak Agung Sagung Sawitri, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali tentang penanganan COVID-19 di Bali. Dr. Sawitri, di beberapa di podcast saya beberapa episode sebelumnya itu saya mengangkat semacam kisah sukses ya tentang penanganan COVID-19 ini dari beberapa negara, misalnya Taiwan dan Selandia Baru. Karena dua negara itu kan dianggap cukup berhasil ya, Dr. Sawitri ya. Tapi ternyata nih di dalam negeri kita sebetulnya punya contoh juga gitu ya, yang bisa disebarluaskan ke lebih banyak kalangan, yaitu yang terjadi di Provinsi Bali. Nah, Bali ini disebut menjadi salah satu anomali nih dokter ya di tengah upaya penanganan COVID-19 ini. Karena sebagai tujuan wisata dunia dengan tingkat global people movement yang sangat tinggi ya dok ya. Per awal Mei kemarin, Bali menempati posisi tertinggi untuk tingkat kesembuhan pasien COVID-19 dan angka kematian yang rendah. Kalau kita bicara data tentunya sangat dinamis ya dok ya. Bisa jadi apa yang terjadi bulan Mei itu sudah berubah di bulan Juni. Tapi setidaknya per Mei itu data inilah yang kemudian terlihat di Provinsi Bali gitu loh. Padahal Provinsi Bali sendiri kan tidak melakukan PSBB ya dok ya, dan dan Kota Denpasar sendiri baru melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat itu pada tanggal 15 Mei 2020 kemarin. Jadi penasaran nih, bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan dari aspek public health dok? Ya, ini pertanyaannya sebenarnya sulit ya. Saya sendiri sampai sekarang pun gitu, walaupun saya sudah cukup lama terlibat di penanggulangan COVID-19 ini di Bali gitu. Sampai sekarang saya terus terang untuk yang kesimpulan yang konklusif itu belum dapat gitu ya. Tetapi kalau saya bisa runut ya dari kronologi dan juga dari data yang ada gitu ya. Nah, jadi memang kan kasus yang di Bali itu kan pertama memang dilaporkan di bulan Maret. Ya, kasus konfirmnya itu memang dilaporkan di bulan Maret. Ya. Nah, tetapi sebenarnya saya tahu sejak bulan Januari sebenarnya memang Dinas Kesehatan Provinsi Bali itu sebenarnya sudah melakukan kegiatan surveillance gitu ya. Kegiatan surveillance yang berupa pengamatan pasif ya untuk kasus-kasus yang dicurigai COVID di rumah sakit, gitu ya. Jadi sudah melakukan pengamatan gitu ya. Nah kemudian dari kasus-kasus yang diamati itu, gitu, kalau memang ada kasus yang tampaknya mereka suspek sekali, mereka sebenarnya ataupun misalnya mendapatkan laporan gitu ya, misalnya dari pusat gitu ya, coba dicek yang ini gitu ya. Nah, saya tahu mereka juga turun ke lapangan, mencoba mengidentifikasi gitu ya, apakah memang kasus-kasus yang dicurigai itu memang terbukti COVID atau tidak gitu loh. Nah, tetapi dalam pengamatan saya dan juga dari data itu memang sebelum kasus yang pertama dilaporkan itu memang tidak ada yang positif. Ya, itu tidak ada yang positif. Nah, gitu. Cuma kita ada beberapa kali itu kita selalu menerima laporan bahwa ini ada yang positif di tempat lain ya, ada yang positif di tempat lain, tapi waktu kita cari kan tidak selalu berhasil gitu ya. Jadi misalnya informasinya minim sekali gitu, sehingga begitu kita cari ke lapangan tuh sudah alamat nggak ketemu. Ya, jadi ada hal-hal semacam itu gitu, sehingga sampai dengan bulan Maret itu kita memang tidak menemukan ada kasus yang positif gitu. Kemudian baru yang ini ya, yang pasien bule itu baru dia akhirnya dia terlihat positif gitu. Nah, cuma setelah itu ya, setelah ada kasus yang positif itu sebenarnya saya melihat juga, jadi kita kan memang melakukan tracing gitu ya di Dinas Kesehatan Provinsi, terutama ya melakukan tracing, mencari kontak-kontak dari kasus itu ke lapangan. Cuma kan pada waktu itu kondisinya ya, jadi misalnya kayak pemeriksaan laboratorium kita kan masih nebeng ceritanya. Jadi semua spesimen
itu harus dikirim ke Jakarta dan itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk hasil lab itu kembali. Terus kemudian pada waktu itu jadi kontak-kontak yang di tracing ya itu yang dilakukan pemeriksaan. Nah, dan pemeriksaannya ini hanya terbatas pada pemeriksaan rapid test. Ya, hanya pemeriksaan rapid test sehingga ya kita tahu lah rapid test tidak terlalu sensitif ya untuk ini sehingga mungkin saja dari yang di tracing itu dan diperiksa mungkin saja sebenarnya ada yang positif gitu. Nah, ada juga sebenarnya kita juga sebenarnya dari sejak bulan Maret itu ya, bulan Maret itu sebenarnya kita kan sudah pemerintah sudah berusaha sebenarnya mencegah penularan itu melalui pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan yang terutama adalah yang datang dari luar negeri. Jadi di bandara itu pelaku perjalanan ini dilakukan lagi-lagi rapid test ya, karena waktu itu masih pemeriksaan PCR itu masih sangat terbatas gitu. Jadi dilakukan pemeriksaan rapid test dan kemudian mereka yang misalnya diketahui positif, nah itu diminta untuk melakukan isolasi mandiri, gitu ya. Nah waktu itu belum isolasinya itu belum tersentral, jadi belum dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali, gitu. Nah jadi sebenarnya jadi gimana ya, kita melihat sudah ada upaya gitu ya, tetapi sebenarnya tetap ada potensi-potensi sebenarnya mungkin penularan itu ada, gitu ya. Jadi contoh misalnya pemerintah misalnya melakukan pemeriksaan pada pelaku perjalanan itu mulai bulan Maret. Sebenarnya kan pelaku perjalanan ini banyak yang dari luar terutama ya, yang dari luar Bali, yang dari yang keluar negeri. Itu kan sebenarnya banyak juga yang sudah dirumahkan dari sejak Januari. Ya, jadi mungkin mereka itu jadinya kan tidak terjaring. Ya, tidak terjaring, itu satu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang kemudian akhirnya dilakukan waktu itu masih mengandalkan pemeriksaan rapid test. Ya, itu jadi ada potensi juga di sana. Nah, kemudian dari yang diperiksa rapid test gitu ya, itu kan tidak mungkin bisa ketemu semua. Jadi ini lagi kaitannya dengan tracingnya itu. Misalnya ada 10 kontak, mungkin kita bisa menemukan misalnya 8, 7 gitu. Sedangkan mungkin ada yang tidak ketemu atau tidak teridentifikasi gitu. Nah, jadi pada waktu itu kondisinya seperti itu ya di bulan Maret itu. Makanya kasus-kasus yang kita lihat ditemukan itu mayoritas adalah pada pelaku perjalanan. Sementara pada yang transmisi lokal memang dengan kondisi itu kita tidak menemukan gitu. Jadi ada kesan kelihatannya memang jadi satu perkembangan epideminya kelihatannya lambat kan, gitu. Makanya orang kan ribut ini kasusnya kok rendah sekali gitu ya. Tapi memang itu yang kita jumpai pada waktu itu di lapangan gitu. Jadi mungkin ada kontribusi dari mencegat pelaku perjalanan ini itu mungkin juga gitu ya. Tapi ada juga kemungkinan lain adalah karena pada waktu itu kita belum adekuat ya dari melakukan tracingnya, dari pemeriksaan labnya gitu. Itu juga ada kemungkinan. Makanya saya tadi bilang mungkin tidak konklusif ya gitu. Tidak konklusif kesimpulannya gitu. Apa sebenarnya what happened ya sebenarnya terjadi pada periode itu. Nah, satu hal yang membuat saya juga ragu-ragu ini kenapa kok pada waktu awal itu kasusnya ketemunya sedikit sekali ya, karena memang kita tidak melihat ada peningkatan drastis dari orang-orang yang di rumah sakitkan atau yang dirawat inap gitu loh. Jadi rumah sakit itu biasa-biasa saja. Tidak ada lonjakan. Tidak ada lonjakan. Ya, tidak ada lonjakan pasien. Kemudian kita lihat kematian biasa-biasa saja. Kita lihat seperti itu gitu, sehingga
apa namanya, jadi dua kemungkinan tadi. Memang kasusnya sampai sekarang pun ya, sampai sekarang pun ini kalau saya lihat, rumah sakit memang, apa namanya, cukup cukup, ya ceknya ada terisi, tapi tidak membludak. Oke. Tidak membludak gitu. Jadi kapasitas untuk rumah sakit itu masih ada gitu loh, masih tersedia dia. Karena peningkatan kasus-kasus yang menunjukkan gejala gitu, itu juga sedikit di tempat kita. Kita banyak sekarang ini sudah mulai banyak menemukan kasus-kasus, tetapi semuanya, bukan semua, mayoritas itu adalah kasus-kasus yang tanpa gejala. Oke. Gitu, yang tanpa gejala. Jadi kalau saya bisa lihat, apa, uniknya mungkin di sana gitu ya, uniknya mungkin di sana. Mungkin sekarang memang, apa namanya, sudah cukup banyak kasus, tetapi, tetap tingkat keparahannya itu sepertinya mungkin lebih rendah ya dibandingkan daerah lain gitu. Ya itu yang mungkin saya bisa, apa namanya, bisa, tangkap dari sini ya. Tapi kalau kesimpulan secara konklusif, saya rasa agak sulit ya mengingat, keterbatasan dari, data yang tersedia pada saat itu. Oke, terima kasih penjelasannya, Dok. Cuma, Ya. penekanan Dokter Sawitri tadi itu tentang, mencegat traveler ya. Jadi itu kan memang sebetulnya sangat penting ya, karena kebanyakan kasus kan memang, imported cases ya, Dok ya, adalah disumbangkan oleh, pendatang gitu atau turis dan pendatang dari luar yang masuk ke, satu wilayah gitu. Dan, terlepas dari bahwa ini memang belum mencapai sebuah konklusif itu tadi ya, kesimpulan, tapi memang terlihat trennya bahwa perkembangan epidemik ini lambat di Provinsi Bali ini ya, Dok. Nah, ini sebetulnya pertanyaan saya berikutnya sudah terjawab sih dengan penjelasan dokter tadi gitu ya, tentang data yang tersedia itu cukup akurat atau tidak gitu ya. Karena tadi dokter udah menjelaskan bahwa kebanyakan yang terdeteksi itu lewat rapid test kan, sedangkan ya rapid test sendiri kan tidak bisa menjadi satu-satunya andalan untuk menegakkan diagnosa ya, Dok ya, karena PCR yang sebetulnya lebih tepat gitu. Tapi memang kita harus akui bahwa kapasitas kita untuk melakukan PCR masih terbatas sampai sekarang ya, Dok ya. Nah, kalau sekarang Bali sendiri sudah punya lab khusus di provinsi, Dok, karena sebelumnya kan harus dikirim ke Jakarta. Iya, jadi pada bulan Maret itu kita kan jadi melihat bahwa sampel-sampel yang dikirim ke Jakarta itu butuh waktu, itu bisa sampai seminggu, 10 hari gitu. Ya padahal kalau dari sisi epidemiologi untuk kontak tracing kita kan membutuhkan waktu yang cepat ya, membutuhkan waktu yang cepat ya, karena begitu kasus itu diketahui positif, kita harus melakukan tracing untuk mencari kontak yang mungkin juga positif. Nah, jadi dari sana kemudian jadi dari kampus ya kebetulan kita punya ada spesialis mikrobiologi klinik yang dulu sudah pernah melakukan pemeriksaan PCR untuk flu burung. Jadi sebenarnya laboratoriumnya itu sebenarnya dulu sudah pernah dipakai untuk ini laboratorium kan, sebagai laboratorium sentral lah untuk PCR juga gitu. Jadi dari sana kemudian dari Provinsi Bali itu mengajukan boleh nggak kita ini gini, kan dulu kita sudah pernah punya ini gitu. Ya akhirnya kemudian kita mendapatkan lab ya, artinya dipercaya akhirnya untuk melakukan pemeriksaan sendiri gitu. Nah, tetapi ya di samping keberhasilan itu ya untuk lab itu kita kan juga tetap gini ya. Jadi lab itu kan soalnya harus dari lapangan juga ya. Jadi ada pengambilan swab hidung atau dari dari mulut itu. Nah, itu kan juga perlu orang gitu loh. Ya, itu juga perlu orang. Kemudian kapas lidi itu ternyata juga barang langka. Barang langka dan mahal. Ya, sehingga di lapangan pun juga sebenarnya
awal-awal kita mulai bisa melakukan pemeriksaan itu sendiri, masih cukup banyak sebenarnya kendala yang dialami, gitu ya. Nah, jadi mungkin pemeriksaan di tempat kita itu baru mulai sekarang sih sudah lumayan ya. Sekarang sudah lumayan, artinya sekarang kita sudah punya lebih dari satu. Tadinya hanya Rumah Sakit Sanglah yang bisa. Nah, kemudian sekarang ini kita ada di Universitas di Warma Dewa, itu di sana dia ada pemeriksaan ini juga. Kemudian di RSPTN Universitas Udayana itu juga sudah bisa melakukan. Jadi sudah beberapa center yang bisa gini ya membantu untuk melaksanakan tes. Samping itu juga ya alat-alat sudah semakin banyak, dan kemudian SDM untuk melakukan pengambilan swab itu juga sudah dilatih ya. Ya kita lihat kapasitas tes itu sudah mulai bagus ya, disertai dengan peningkatan dari jumlah orang yang dites. Nah, itu sebabnya kita melihat kasus-kasusnya itu sekarang naiknya cukup cepat, cukup cepat ya. Jadi sudah mulai bagus. Ya sudah lumayan lah. Tetapi kalau gitu ya, kalau dihitung dari standar, itu kan ada standarnya gitu. Ya kalau dihitung dari standar, saya rasa mungkin termasuk juga seluruh Indonesia gitu. Kan memang untuk tes itu masih rendah. Gitu ya, masih rendah. Jadi kalau di Bali itu juga termasuk juga masih rendah ya sebenarnya tesnya. Tapi ya kurang lebih lah mirip dengan yang dicapai di Indonesia. Oke. Berarti adanya lab di provinsi, di level provinsi atau daerah itu penting ya dok ya, untuk kemudian sangat penting, karena dia memperpendek waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Jadi begitu, kalau di sini labnya saya lihat cukup bagus sebenarnya. Dia ada yang komit 1 kali 24 jam sudah bisa keluar hasil, tapi maksimal itu 3 hari ya, 3 kali 24 jam itu sudah keluar hasil. Dan itu tadi Bali sebetulnya sudah punya ya lab ini ya, Dokter Sawitri ya, yang sudah pernah digunakan untuk flu burung sebelumnya kan, gitu kan. Dulu karena dulu kan pernah ada itu ya, kasus-kasus flu burung itu. Nah kebetulan ini dokter spesialis mikrobiologinya ini kan memang dulu dia ikut dia dalam pemeriksaan. Jadi ya intinya sebetulnya tiap daerah, tiap provinsi, karena setidaknya kan di tiap ibu kota provinsi itu ada universitas yang cukup besar kan dok ya, dengan biasanya pun ada fakultas kedokterannya juga gitu loh ya, dan termasuk juga mungkin fakultas kesehatan masyarakat yang sudah punya fasilitas yang sudah ada sebelumnya, dan itu bisa diberdayakan secara optimal untuk juga menangani kasus COVID-19 ini secara desentralisasi gitu kan dok ya, karena kan sulit apabila kemudian penanganan ini sangat terpusat gitu. Jadi sepertinya memang daerah perlu diberi lebih banyak kepercayaan dan juga diberi lebih banyak resources untuk bisa mengatasi wabah ini gitu ya dok ya. Iya betul. Nah ini kita bicara soal wabah, apalagi Dr. Sawitri adalah kepala departemen di public health ya, di kesehatan masyarakat. Kita kan tidak bisa melepaskan dari aspek masyarakatnya itu sendiri ya, selain aspek health-nya, selain aspek medisinnya, kedokterannya. Nah melihat fenomena rendahnya angka penderita COVID-19 di Bali ini, termasuk juga angka kematian yang rendah ya dok ya. Bagaimana sih kira-kira aspek sosiologis, antropologis seperti peran pemuka adat dalam mendukung pelaksanaan atau mendukung penanganan COVID-19 ini dok? Dan apakah faktor religi juga berperan di sini? Ya, mungkin supaya gini juga ya, jadi supaya paham juga. Jadi kalau di Bali itu kan memang adatnya kuat ya. Adatnya kuat gitu. Jadi kita di Bali ini ada yang namanya desa adat, dan ada yang namanya desa dinas. Desa apa dok? Sorry, dinas. Dinas. Ya, jadi ada desa yang dinas itu jadi secara administratif
I see. apa namanya ya mungkin dari pusat ya pembagian wilayah yang seterusnya seperti itu, tapi juga kita di Bali ini ada yang namanya desa dinas gitu. Jadi di bawahnya desa kan ada dusun. Di bawahnya desa. Nah, itu ya. Jadi kalau di Jawa mungkin dusun, kalau di sini istilahnya banjar. Banjar ya. Ya, jadi banjar. Nah, jadi Banjar ini di bawahnya desa adat gitu loh. Ya, di bawahnya desa adat gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya struktur kemasyarakatan yang sebenarnya sangat kuat ya sebenarnya di Bali ya. Jadi bahkan orang sebenarnya justru lebih melihat ke desa adat daripada ke desa dinas. Gitu. Jadi apa namanya karena apa ya, jadi segala sesuatu kegiatan itu selalu dikaitkan dengan kegiatan adat. Jadi otomatis desa adatnya dan ininya ya, dan ketua dusunnya ini yang kita sebut sebagai kalian ya, kalian adat ya. Nah, itu yang kita berperan penting sebenarnya untuk kita gitu ya di komunitas. Nah, jadi ini yang dicoba sebenarnya diberdayakan gitu ya dalam penanggulangan COVID. Makanya muncul ada yang namanya Satgas Gotong Royong. Jadi Satgas Gotong Royong ini ya intinya sebenarnya membantu dalam pelaksanaan penanggulangan COVID, terutama untuk mengatur masyarakatnya gitu. Jadi contoh misalnya kalau ada warung yang misalnya dia masih buka misalnya di atas jam 9 malam ya. Nah, itu tugasnya ini si desa adat ini untuk mentertibkannya mentertibkan gitu. Nah, karena mereka lebih didengar ya, dihormati, lebih dihormati itu. Gitu. Nah, tetapi ya sebenarnya itu bagus gitu ya sebenarnya. Tetapi kan ya saya tidak melakukan evaluasi secara keseluruhan ya. Saya tidak melakukan evaluasi secara keseluruhan, tapi saya kan ada beberapa diskusi entah dengan dinas kesehatan, entah dengan mungkin satgas provinsi, jadi ada beberapa diskusi. Nah, ternyata memang masih cukup banyak katanya variasi di antara implementasinya loh, jadi di lapangan ya oleh desa-desa adat ini. Jadi implementasi kegiatan penanggulangannya itu yang masih berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya tidak semuanya efektif gitu ya. Jadi ada yang desa adatnya bagus, aktif, dia betul-betul dia menjalankan tugas gitu. Tetapi ada juga yang desa adat yang mungkin ya asal misalnya cukuplah hanya memasang papan harus pakai masker ke daerah ini ya, misalnya seperti itu ya. Tapi realisasinya kita lihat banyak juga misalnya yang tidak pakai masker ya juga nggak ada yang negur misalnya gitu ya. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya, tentunya saya tidak bisa menjawab gitu, tetapi fakta yang saya lihat di lapangan seperti itu. Ya, itu dari desa adat. Nah, kemudian ada satu lagi, nah contoh misalnya yang kemarin saya kegiatan adat itu juga kan kegiatan-kegiatan adat misalnya seperti kayak gitu, Dok ya. Ya, kayak ngaben kayak gitu. Itu kan hanya bisa dilakukan oleh ini ya, jadi seizin dari desa adat gitu. Tetapi faktanya yang kemarin saya lihat masih juga ada kegiatan-kegiatan semacam ngaben itu yang jadi sebenarnya sudah diatur gitu ya, sudah diatur misalnya nggak boleh keluarga inti hanya gitu. Tetapi dari beberapa gini yang saya lihat masih sebenarnya ada kegiatan yang dilakukan itu melebihi dari jumlah orang misalnya yang diperbolehkan gitu. Nah ya, tapi memang jadi desa adat itu sebenarnya dia mau berperan, tapi juga dia tidak bisa menolak dalam kasus-kasus seperti ini ya. Ya, contoh misalnya kayak ngaben itu kan mau melarang keluarga itu bagaimana gitu ya. Kan susah juga gitu. Nah, jadi sekali lagi upaya itu ada dari desa adat, tetapi
tidak semuanya bisa optimal. Seperti itu. Nah, kalau dari sisi agama, sebenarnya kita kan ada yang namanya Parisada Hindu Dharma. Ya, itu sebenarnya mereka pun sudah sebenarnya jadi kayak memberikan semacam surat edaran yang artinya dia mengatur gitu. Kalau kegiatan ngaben misalnya itu bisa dilakukan dengan cara begini. Kalau jadi tidak harus dulu. Misalnya kalau dulu kan banyak sekali kegiatan upacara-upacara itu kan banyak sekali. Jadi mereka memberikan petunjuk bagaimana agar kita bisa melaksanakan kegiatan itu secara sederhana dan tetap aman. Ya, sebenarnya Parisadanya sudah mengeluarkan surat edaran itu gitu. Tetapi sekarang implementasi di lapangan itu yang artinya masih agak sulit gitu ya. Agak sulit gitu. Misalnya kalau kita biasanya orang biasanya kumpul rame-rame satu keluarga, sekarang nggak boleh gitu. Ya, sementara ini adalah misalnya untuk misalnya satu upacara untuk keselamatan atau seperti gitu ya. Kan semua orang mau selamat. Gitu kan. Jadi kan kalau nggak datang gitu kan mungkin mereka merasa gini juga gitu loh. Ya, jadi implementasi ya, penekan saya implementasinya yang masih mungkin perlu diperbaiki gitu. Ya. Iya, tadi poin tentang agama menarik juga sih, Dok, karena rasanya ini terjadi di hampir semua agama kali, Dok, ya. Bagaimana karena ini kan situasi yang unprecedented ya. Jadi termasuk pemuka agama pun harus menyiapkan aturan-aturan baru dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Dan ini kan berhubungan dengan dogma gitu, dengan ajaran-ajaran agama yang sudah lama ditaati oleh umat agama masing-masing kan. Seperti juga misalnya di Islam kan juga perlu perjuangan sendiri gitu kan untuk memberitahu bahwa ya kalau sholat itu sekarang boleh gitu di rumah, malah justru dianjurkan di rumah, tidak ke masjid, tidak boleh berkumpul dan lain-lain. Jadi memang challenge-nya itu di tiap agama ada ya, Dok, ya, termasuk juga di Bali ya dengan upacara-upacaranya. Betul. Oke. Nah, ini kita sudah masuk fase normal nih, Dok, ya. Pasti Dokter Sawitri sibuk banget nih, dimintai saran atau mungkin ada pengawasan ke lapangan dan lain-lain nih dengan dimulainya fase new normal ini, atau kalau di Jawa Barat ya itu ada nama istilahnya adaptasi kebiasaan baru nih. Nah, sejauh mana kesiapan Bali nih, Mbak, dalam menghadapi new normal ini, terutama dikaitkan dengan pembukaan secara bertahap sektor pariwisata? Karena Presiden Jokowi nih kayaknya kan pengen banget nih pariwisata Indonesia kembali bergerak gitu kan, dan salah satu tulang punggungnya kan Bali nih, Mbak. Gimana nih kesiapan Bali dalam menghadapi new normal ini? Aduh, susah ini pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab ya. Sebenarnya memang betul kita kebetulan saya termasuk di di tim surveillance ya, di tim surveillance-nya untuk Provinsi Bali. Jadi memang kami berempat, jadi itu diminta jadi untuk selalu mereport gitu ya, mereport bagaimana sih situasi epideminya sekarang di Bali gitu. Nah, sebenarnya jadi data itu kan gampang-gampang susah, Mbak, gitu. Data itu gampang-gampang susah. Jadi walaupun misalnya satu data itu berbunyi angkanya rendah gitu, tetapi angka rendah ini kan sebenarnya banyak ceritanya di belakang gitu, banyak ceritanya di belakang. Jadi sebenarnya dari sejak awal kami itu secara epidemiologi ya, kami menyarankan agar jangan dibuka dulu gitu, karena situasi dari potensi penularannya itu kita lihat masih cukup tinggi gitu. Jadi artinya belum memenuhi standar. Ya, belum memenuhi standar. Jadi kalau kita kan ada beberapa indikator. Jadi indikator tes misalnya harus mencapai berapa. Terus kemudian indikator kontak tracing misalnya harus mencapai berapa. Kemudian ada indikator sudah penularan di masyarakat itu berapa gitu. Kami
mencoba walaupun tidak tertulis gitu, tapi kita mencoba mengimplementasikan itu untuk mengevaluasi bagaimana kondisi epideminya kita di Bali gitu kan. Nah, sebenarnya dari banyak yaitu yang kita evaluasi itu, saran kita sebenarnya janganlah buru-buru gitu ya. Tetapi di satu sisi kita sangat memahami gitu ya. Kalau misalnya kalau saya gini, saya kan pegawai negeri, masih lah mungkin dapat gaji gitu. Gaji yang apa tiap bulan lah gitu ya. Ya, tapi di sisi lain kita menyadari juga bahwa banyak anggota masyarakat yang sangat bergantung dari sektor informal ya, Dok ya. Dari sektor informal gitu. Jadi kami ini sebenarnya sekarang sedang jadi kayak memformulasi gitu bagaimana langkah-langkahnya gitu supaya kita tetap gini ya, tetap bisa artinya melakukan aktivitas gitu ya, tetapi dengan tetap memperhatikan itu angka yang masih tinggi itu gitu loh. Nah, tapi kita ini masih dalam proses ya, Mbak. Jadi masih cukup banyak perdebatan sehingga saya rasa juga mungkin kurang pas juga kalau misalnya saya menyampaikan bagaimana kesiapan. Ya pasti kita sudah sebenarnya melakukan ada persiapan semacam itu. Tapi kalau dari sisi epidemiologi kita sarannya sebenarnya jangan dulu, gitu, tetapi jadi kita harus menghaluskan itu gitu ya. Jadi bagaimana supaya bisa ininya aktif supaya tetap jadi cepat ketemu kasus banyak, cepat bisa diisolasi, itu harus ditingkatkan. Kemudian kepatuhan masyarakat harus itu tetap gitu loh, sehingga nanti pada titik yang ditentukan kan rencananya ini ini katanya kan 9 Juli gitu rencananya gitu ya. Pada titik itu mudah-mudahan hasil kajian datanya akan menunjukkan ke arah yang bagus gitu. Ya, tapi sebenarnya saya terus terang aja saya pesimis. Masih was-was ya, Pak ya. Ya, masih was-was gitu karena dengan kondisi yang sekarang ini, saya bisa bilang sebenarnya di Denpasar itu, saya kan tinggal di Denpasar, jadi saya lihat di Denpasar itu sudah tidak seperti pada waktu awal-awal dulu. Jadi dulu orang masih sangat patuh, pasti banyak yang diem di dalam rumah gitu ya, banyak yang diem sehingga lalu lintas itu sepi banget. Gitu, sepi banget, makanya jarang sekali sampai ada macet gitu, karena saya kan di jalanan terus ya, karena saya ikut tracing, gitu, jadi saya di jalan saya bisa mengamati itu. Tetapi sekarang kalau kita bandingkan dengan sekarang, orang itu sudah lebih biasa lagi gitu, memang mereka pakai masker, tapi artinya jalanan itu sudah mulailah ada antrian di lampu merah gitu. Jadi kan gimana ya, susah saya mau gini ya, kalau melihat angka penularannya itu naik, dan sekarang kan yang banyak itu kan memang di tempat-tempat yang banyak kerumunan, Mbak, yang jadi kayak di pasar-pasar, itu kan banyak sekali kasusnya. Itu artinya kan sebenarnya kasusnya itu ada gitu, kasusnya itu ada, cuma karena tanpa gejala, jadi kita yang jadi kayak terlambat gitu loh menemukannya. Betul, iya. Iya. Dan itu kembalinya masyarakat ke aktivitas sebelum wabah, yaitu tadi ditandai dengan kerumunan atau kemacetan, itu sepertinya juga terjadi di provinsi-provinsi lain juga ya, Mbak ya. Iya. Dan satu hal mungkin ya, kalau akhirnya mau tidak mau gitu ya pembukaan ini dilakukan bulan depan, itu sepertinya harus siap dengan perubahan yang tiba-tiba ya, Mbak ya. Karena dari pengalaman saya ini di Australia, itu kan sebetulnya sudah dianggap cukup berhasil kan, Mbak ya, Australia dan New Zealand gitu kan, flattening the curve. Sudah ada beberapa negara bagian yang dibuka gitu ya, mengalami fase new normal inilah gitu. Tapi kemudian ada lonjakan kasus di negara bagian Victoria, Mbak, itu, dan dikhawatirkan ini adalah gelombang kedua seperti itu kan, dan itu langsung diadakan
restriksi baru gitu. Jadi misalnya dari negara bagian New South Wales itu kemudian melarang orang-orang dari negara bagian Victoria untuk masuk gitu. Padahal tadinya sudah dibuka gitu kan, sudah ada pembukaan antar negara bagian. Tapi kemudian ya karena itu tadi kan kasusnya masih terus menambah dan kita nggak tahu kan kapan bisa berhenti gitu Mbak ya. Itu jadi memang rasanya tidak gimana ya, agak sulit untuk mengambil langkah permanen ya Dok ya. Jadi memang harus siap dengan perubahan yang cepat gitu, dengan melihat tren-tren yang terjadi di lapangan gitu kali ya Dok ya. Iya, jadi banyak sekali gini ya, banyak sekali pertimbangan yang harus kita masukkan pada saat mau mengambil keputusan. Kalau kita kan sebenarnya dari sisi epidemiologi kan mengambil saran itu kan sesuai dengan data. Gitu. Jadi kalau dari datanya menunjukkan begini, sebenarnya sarannya kita ya jangan kan begitu. Tapi kan mungkin pertimbangan-pertimbangan lain itu saya kira terutama ekonomi ya Dok. Iya, terutama ya saya rasa terutama itu ya ekonomi. Gitu. Jadi beban pemerintah juga kan sebenarnya kan sudah berat sekali ya untuk menghandle ini. Kalau kami di Bali aja ada kan sebenarnya 20.000 pelaku perjalanan ya, 20.000 pelaku perjalanan. Nah itu dengan kebijakan yang sekarang harus ya memang sudah swab gitu. Tapi kalau dia ketemu positif kan tetap harus diisolasi di tempat yang ya gitu, itu bebannya berat sekali. Iya, oke. Iya, ya kita berharap semoga situasinya bisa membaik dan bisa dikendalikan secara optimal ya Dok ya. Mungkin itu sih satu-satunya harapan ya, mempromosikan protokol kesehatan secara baik gitu ya, dan juga mengharapkan kesadaran masyarakat yang terus tinggi gitu dalam menjaga protokol ini kan, karena kita melindungi diri sendiri itu kan berarti kita juga sebetulnya melindungi orang lain kan ya, dengan menjaga jarak, kemudian pakai masker dan lain-lain gitu. Oke, Dokter Sawitri, terima kasih banyak atas waktunya. Di tengah-tengah kesibukan nih mengajar, meneliti, dan itu tadi ya pengabdian masyarakat juga tentunya bersama mahasiswa ya, melakukan kontak tracing. Luar biasa sekali teman-teman di Fakultas Kedokteran Udayana ini. Salam untuk rekan-rekan di sana Dok, juga untuk mahasiswa juga di sana. Semoga tetap semangat ya menjalankan membantu proses penanganan COVID-19 ini di Bali, dan semoga juga hasilnya bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita ya Dok ya. Ya, mudah-mudahan Mbak. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Dok. Selamat malam.